Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Yusuf Abdullah, CGP Kabupaten Sampang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam memahami murid dan pembelajaran di kelas, poin yang pertama, bagi saya setiap murid memiliki kesamaan di dalam menerima pembelajaran. Hal ini dikarenakan setiap murid di kelasnya memiliki usia yang sama dan tidak jauh beda. Dan tentunya hal ini berpengaruh pada kemampuan mereka yang sama. Sehingga saya dapat menerapkan segala model pembelajaran. Poin yang kedua, kesamaan kemampuan yang ada dalam persepsi saya tadi menjadikan di dalam proses pembelajaran yang saya berikan semua berpusat pada guru. Siswa hanya dapat untuk mendengarkan dan juga mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru. Pembelajaran yang diberikan kepada murid itu sama, dan jika nantinya ada perbedaan di dalam kemampuan, itu semua terjadi semata-mata karena bagaimana murid tersebut berproses di dalam menangkap dan mencerna pembelajaran. Poin yang ketiga, tentunya hal-hal yang telah saya lakukan di dalam proses pembelajaran, saya menuntut murid saya untuk dapat menghasilkan nilai yang baik sebagai tolak ukur pencapaian mereka yang menjadi syarat utama ketuntasan mereka. Setelah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik dari modul, ruang kolaborasi dan elaborasi bersama pengajar praktik, fasilitator, instruktur, dan tentunya rekan-rekan guru penggerak lainnya. Hal ini tentunya merubah pemikiran dan perilaku saya. Secara garis besar, ada 3 yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, pendidikan kodrat alam dan zaman. Yang kedua, pendidikan memerdekakan. Dan yang ketiga, pendidikan menuntun. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alamnya. Hal ini berkaitan bahwasanya anak yang terlahir telah melekat pada dirinya sifat dan bentuk yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana anak itu berada. Tentunya hal ini tidak bisa disamaratakan oleh guru, baik antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Selanjutnya, pendidikan disesuaikan dengan kodrat zaman. Zaman yang terus berkembang dinamis tentunya akan mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu berbeda dengan murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Oleh karenanya, guru benar-benar dituntut untuk lebih kreatif di dalam menuntun para murid. Pendidikan yang memerdekakan, bahwasanya setiap anak didik di dalam pembelajaran haruslah belajar tanpa tuntutan dan tekanan. Hal ini karena setiap anak didik memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga selaku pendidik yang perlu saya lakukan yaitu mengidentifikasi setiap anak didik agar mendapatkan formula yang tepat di dalam memberikan pembelajaran yang dapat diterima oleh semuanya. Saya menyadari pendidik tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk diikuti oleh anak didik. Semua yang diberikan harus mereka laksanakan.
tanpa mengetahui bakat dan minat mereka, itu sangatlah tidak tepat. Yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik adalah dengan menuntun anak didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, saya selalu berusaha membuat suasana kelas menyenangkan dan mendesain model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang perlu segera saya terapkan, yang pertama adalah dengan mendesain suasana kelas yang menyenangkan. Yang kedua, melakukan pendekatan emosional untuk memahami karakteristik setiap anak didik. Dan yang ketiga, yang saya lakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran student center atau berpusat pada siswa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan terima kasih. Salam bahagia.